Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang Jum'ah yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita sebagai umat hamba Allah dan juga melanjutkan tugas karya dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut Rasulullah hingga akhir zaman. Saya amat bersyukur dan berbahagia karena siang hari ini dapat beribadah bersama dan bersilaturahim dengan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di rumah Allah di Masjid Al-Azhar ini. Semoga ibadah kita, silaturahim kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kebaikan bagi kita, kebaikan bagi umat Islam dan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya sangat setuju apa yang disampaikan khotib tadi, bahwa umat Islam harus makin bersatu. Semoga pula kebersamaan kita ini meningkatkan persatuan kita atas dasar keimanan, atas dasar amal soleh, sebagaimana yang dinasihatkan oleh khotib tadi, atas dasar amar ma'ruf nahi munkar, atas dasar rasa persaudaraan yang makin kokoh, atas dasar kita terus mencari kebenaran dan keadilan, dan atas dasar semoga dengan pertolongan Allah umat Islam selalu menjadi solusi, bukan menjadi persoalan. Dan semoga ketika ada persoalan datang, umat Islam menghadirkan solusinya, jawabannya dan jalan keluarnya. Saya yakin dengan keimanan yang tinggi dan semangat amar ma'ruf nahi munkar serta kesediaan untuk selalu beramal soleh, kita akan dibimbing oleh Allah dan akan dapat menjalankan tugas-tugas yang mulia itu. Sekarang ini di negeri tercinta ini sedang berkembang sesuatu yang sebenarnya kurang baik, tidak terpuji, baik di media sosial ataupun percakapan di masyarakat luas. Apa itu? Fitnah yang merajalela, pembunuhan karakter kepada mereka-mereka yang tidak berdosa, adu domba, intrik, dan berbagai bentuk kejahatan katakanlah yang hanya memecah belah persatuan dan kesatuan baik sesama umat Islam maupun sesama bangsa Indonesia. Kita mohon pada Allah untuk dibebaskan dan diselamatkan dari perilaku fitnah, intrik, adu domba, dan serangan-serangan yang tidak terpuji itu. Semoga kita diingatkan terus dan kita bisa menjaga lisan dan tulisan kita.
Karena kalau tidak bisa kita jaga, dampaknya tidak baik. Kita lihat perbincangan di media sosial. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu bisa merusak jiwa kita dan juga jiwa anak-anak kita kalau sampai ikut membaca berita-berita di media sosial itu pastilah bukan sikap dan perilaku yang islami. Karena Islam dengan jelas telah mengajarkan sebagaimana yang terpatri dalam sifat-sifat Rasulullah, bahwa umat Islam itu, kalau kita mencontoh menteladani Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selalulah amanah, sidik, tabligh, fadonah. Bisa dipercaya, jujur, kalimat-kalimatnya tidak bohong. Kemudian dengan kecerdasan dan kearifannya, kita menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan cara-cara yang benar. Kalau itu kita ingat dan kita tahu ladani sifat-sifat mulia Rasulullah, insya Allah kita tidak akan ikut-ikutan bermain di media sosial ataupun kehidupan masyarakat yang nyata-nyata merusak masyarakat kita. Karena saya kira saudara semua setuju bahwa masyarakat menurut Islam yang kita anggap masyarakat yang baik, the good society, itu adalah masyarakat yang religius. Sedangkan religi kita Islam tidak mengajarkan dan tidak menganjurkan kita bersikap, bertutur kata, berperilaku yang tidak baik dan tidak terpuji itu. Oleh karena itu, agar perkembangan situasi di negeri ini tidak menjadi-jadi dalam arti menuju ke arah yang tidak baik, mari kita bisa menahan diri. Jangan ikut-ikutan menebarkan fitnah atau hoaks, tapi marilah kita perangi fitnah itu dengan kebenaran. Kebenaran itu abadi, keadilan juga abadi. Mungkin kebenaran dan keadilan datangnya lambat, tapi pasti insya Allah, karena itu hukum Allah, hukum kehidupan. Oleh karena itu, mari kita memberi contoh kepada siapapun bahwa kita bisa menjaga sikap, tutur kata dan perilaku kita yang baik, tidak menambah buruknya situasi dan tidak membuat suasana Indonesia menjadi tidak baik. Kita sedih kalau sesama anak bangsa diadu domba. Kita sedih kalau terjadi represi, penindasan terhadap rakyat, ya kita semua. Kita sungguh ingin negara makin arif, negara makin adil, negara makin mengayomi kita semua, tidak membeda-bedakan. Inilah harapan seorang warga negara dan juga harapan seorang umat hamba Allah yang menjunjung tinggi dan mendambakan kebenaran dan keadilan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, semoga ibadah kita hari ini sekali lagi di samping mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga ikut menyadarkan hati kita, membangun pikiran kita seraya mengabarkan kepada orang lain, mengabarkan hal-hal yang baik. Tidakkah kita dinasihatkan, diwasiatkan untuk saling berbagi dalam kebenaran dan kebajikan? Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.